Kemudian yang kedua, didirikan Jumat di tengah-tengah kota. Didirikan Jumat itu di tengah kota. Yang ketiga, dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Yang keempat, adanya jamaah itu 40 orang yang merdeka. Sifat 40 orang tadi itu merdeka, kemudian laki-laki, kemudian baligh, yang merdeka, yang laki-laki, yang baligh, yang orang setempat, yang tinggal di tempat. Yang kelima, yang keempat tadi, jamaahnya itu harus 40 orang yang merdeka, yang laki-laki, baligh, dan setempat, yang setempat. Apa situ artinya? Laki-laki, baligh, orang tidak begitu. Kemudian yang kelima, tidak didahului atau dibarengi oleh Jumat di kota tersebut. Tidak didahului atau dibarengi Jumat. Maksudnya bukan hari sholat Jumat di kota tersebut. Terakhir, didahului 2 khutbah. Jumatan harus didahului 2 khutbah. Syurutul Jum'ah, syarat sahnya Jumat. Jumatan wajib. Salat Jumat itu wajib. Kapan mulai diperintahkan untuk salat Jumat? Ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu diwajibkan salat 5 waktu, termasuklah salat Jumat. Hanya saja salat Jumat belum bisa dilakukan di kota Mekah. Ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, pertama kali Nabi melaksanakan salat Jumat itu di Masjid Quba ketika Nabi hijrah dekat Madinah. Entah Madinah sekarang ini sebelum Nabi masuk atau ke kota Madinahnya. Itu salat Jumat wajib. Salat Jumat wajib. Bahkan kewajiban salat Jumat ini ya harus berjamaah, dan kewajibannya sampai harus meninggalkan jual beli. Berbeda dengan apa? Salat-salat yang lain bisa dilakukan. Jual beli itu tidak sampai diperintahkannya untuk tinggalkan. Wazarul bai' itu tidak kata kalau yang lainnya. Tapi kalau salat Jumat sampai wazarul bai', tinggalkan jual beli. Hadir salat Jumat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila diserukan azan salat Jumat ini, azan yang yang kedua. Kalau seandainya 2 kali azan, kalau sekali azan berarti azan pertama itu nah. Apabila sudah diserukan untuk ajakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah, yaitu salat Jumat. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Apabila azan salat Jumat, maka jual beli itu hukumnya haram.
Jual beli hukumnya haram apabila azan salat Jumat. Tapi kalau salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, jual beli lah juga. Sampai kapan jual belinya tidak diharamkan lagi? Fa iza qudiyatis shalah, apabila didirikan salat, sudah dilakukan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian ke muka bumi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Mulailah bisnis lagi, mulailah berdagang lagi. Itu sampai situ. Diharamkan cuman ya paling setengah jam di hari Jumat, hari Id. Berbeda dengan Bani Israel yang diharamkan hari Sabtu. Itu sehariannya. Tak boleh mancing iwak. Ya kan? Bani Israel tak boleh mancing iwak sehariannya hari Sabtu. Kalau kita ni umat Nabi hari Jumat dah. Jumat diharamkan pas Jumatan dah. Tak boleh. Jual beli tak boleh. Yang wajib Jumat, yang tak wajib Jumat tidak diharamkan. Seperti perempuan jual beli boleh. Mungkin muamalah maksudnya muamalah Jadi jangan, kalau bisa jangan mesen gokar jam-jam cak itu. Karena tak boleh kan muamalah ini. Tak boleh. Okey. Semoga jam-jam lagi khutbah itu misal, atau sudah azan Jumat. Sen Gojek misalnya. Jangan, ini apa? Muamalah ini jadi. Muamalah yang disebutkan ya wazarul bai', yaitu yang seringnya. Yang seringnya adalah bai', jual beli. Sama cak makan apa? Daging babi. Daging babi haram, tapi tulangnya, daging palanya, apa tahu palanya atau kulitnya boleh berarti. Dagingnya itu yang dominannya uang tu ngembek tu dagingnya. Artinya yang cak itu sudah apa, tak diperbolehkan, yang seluruhnya yang lainnya juga sama baik. Muamalahnya. Itu apa? Walaupun kita tidak ada wajib Jumatan, seandainya kita musafir atau seorang perempuan, tapi yang dipesan ini wajib Jumatan. Yang apa misalnya yang sopirnya atau drivernya, dia wajib Jumatan. Nah ini kita membantu melakukan akad yang haram. Sah jual belinya, muamalahnya sah, tapi itu hukumnya haram. Jual pempek sebelum khutbah sebelum salat Jumat banyak makan pempek orang. Sembari nunggu khotib, tidak ada ke masjid, samping masjid tu lah makan. Haram itu. Jual belinya tu haram. Akad jual belinya itu hukumnya haram. Yang ada kan wazarul bai', tinggalkan jual beli. Yang dahsyatnya lagi, jual belinya, barangnya bawanya ke masjid. Mana lah ni? Itu yang dahsyatnya itu Jual beli barang itu dibawanya ke masjid. Jual beli di masjid. Aslinya macam ini Masjid didirikan, dibangun untuk apa? Untuk orang beribadah kan? Untuk solat di situ, untuk beritikaf di situ, bukan untuk jualan. Aslinya. Kalau seandainya ada wong untuk jualan, boleh tak? Atau bukan untuk jualan, narok barang narok barang, boleh tak? Boleh narok barang, boleh. Tapi yang lebih berhak untuk menempatinya siapa? Orang beribadat, orang yang beribadah. Berhak kan, dia lebih berhak karena diwakafkan masjid itu untuk beribadah. Siapa yang beribadah ni? Barang apa wong? Wong, barang tak beribadat. Jadi kalau seandainya ada barang di masjid,
Kemudian ada orang nak solat, boleh tak digeser barangnya? Pinggir ke barang kau, aku nak solat situ. Boleh. Dan yang punya barang wajib geserkan, karena dia dah katik hak. Lain kalau misalnya diri kita dewe, diri kita sudah tempat itu, maka hak kita ni. Ada orang nak geser, minggir. Nanda, boleh, nanda. Kalau dipaksakan, kan awas sana, dosa orang yang gesernya. Namanya ghasab, maling hak. Ini kan. Ini biar apa kata? Faham. Tahu, oh masjid ini bukan milik pribadi, sudah diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Siapa baik muslim yang pengen beribadah. Ketika ada orang sudah nempati di tempat, dipaksa. Kecuali kalau dia dewek, enggak lah, itulah tempatnya boleh. Kalau seandainya itu sudah datang, kita ni nak keluar dengan apa? Ada apa? Nak buang hajat, tanda dia. Dah boleh dipindahkan. Itu hak itu. Karena memang juga ada tahu misalnya, tak tunjukkan ke kita, ada orang lain tempatnya boleh tak? Baru macam itu. Ini kan ini wakaf, itu siapa? Untuk orang solat. Jangan keluar ni, datang dulu solat. Kemudian di tempat aja ni, tak boleh. Kecuali kalau sudah meninggalnya segala apa bolehlah. Boleh itu. Ini kalau jual beli tadi taruh barang, kalau seandainya ada orang yang solat ini tu barang, ini dia harus beli. Kalau orang itu ngomong tak, kalau ini dia ada tempat panas ni, mana nak solat tempat panas, kalau kau teduh, kena solat sini, teduh. Boleh tak? Boleh. Dan yang punya barang harus diberikan. Tapi kalau tempat dia solat, tak boleh. Dia sudah tempat itu. Dia datang jam 11. Dia duduk itu, tak boleh. Kalau memang jualan sana misalnya, dia jual di sana, tapi dia duduknya tetap hadir. Itu apa? Ini tanah wakaf. Ini syarat sahnya Jumatan. Ketika sudah tahu bahwa wajib Jumatan itu wajib bagi orang tertentu, ya. Yang muslim, yang laki-laki, yang perempuan, laki-laki yang tertentu juga bagi istri. Syarat sahnya Jumat yaitu ada 6. Pertama, terjadinya Jumatan itu dari kegiatan khutbahnya sampai selesainya itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Boleh ada kejumatan itu jam 2 boleh. Ada kejumatan jam setengah 2 boleh. Jam setengah 3 boleh. Yang penting di waktu zuhur. Khutbahnya dan sholatnya di waktu zuhur. Apabila salam yang terjadi di waktu asar, santainya, maka dah sah Jumatannya. Bagaimana? Zuhur, santainya, ada dah kita balik ke kanan.
di waktu asar, maka ini dia harus 4 rakaat, harus nambah langsung rakaat. Rakaat kedua itu langsung tegak lagi, dari salam, langsung Allah, kemudian lanjut sholat zuhur. Tidak sah kalau seandainya dia sholat Jumat. Atau itu kalau yang akhiran, atau kecepatan, khutbahnya belum waktu zuhur, maka tidak sah Jumatannya. Harus seluruhnya itu di waktu zuhur. Khutbahnya jadi ada masuk syarat juga kan? Harus di waktu zuhur. Wan tukam di sirtatil balad. Yang kedua, syarat sah Jumatan itu Jumatannya harus didirikan di tengah kota. Di tengah kota. Bukan tengah-tengahnya, bukan. Tidak gimbal kan, Tidak apa? Bahasa tuh kalau bahasa layangan tidak ngepal kan, Bukan kota ini harus di tengah-tengahnya, bukan. Kota juga tidak bulat, ya kan, ada yang panjang, tidak juga tengah-tengahnya, tidak harus. Artinya macam ini, harus di dalam kota, jangan di luar kota. Jumatan itu di mana? Misal tengah-tengah hutan, Jumatan di tengah-tengah hutan, tidak sah. Anda gambarkan, Kota itu apa? Kota itu? Kota itu yang ada bangunan, itu kota. Ada bangunan, misal seperti ada kantor polisi, ada pasar, itu kota itu. Nah, kota itu dikelilingi oleh bangunan. Kelilingi oleh bangunan. Ya kan? Mendekati bangunan, kemah bae. Bukan kota itu. Kemah bae. Sana kemah bae. Bukan kota. Kota itu ada bangunannya. Itu juga ada asalnya. Yang penting dipilih oleh bangunan. Sama dia Jumatan itu di dalam kota. Misal kan, ini bangunannya misal sampai sini. Atau dia di tengah lingkaran bangunan. Bangunan. Lagi kalau ini, bangunan tadi habis itu utang, misal kayak kan. Nah, masjid ada di mana? Tak di sini. Yang penting di dalam batasan bangunan. Itu apa namanya? Didirikan Jumatan itu di tengah kota. Bahasa itu akhirnya tengah kota. Entah terserah lah, misalnya memahaminya di dalam kota, tengah kota, terserah lah. Yang penting di garis kota. Di apa? Ya, yang dikatakan kota itu mana? Tuh. Kan kalau dulu ini. Kalau film Kurulus Usman, ada namanya kastil. Nah, kastil itu kota. Ada bentengnya kan? Ada apa? Dinding. Nah, dinding itu ngelingkari kota. Sehingga tidak pacak masuk wong, tidak pacak nyerang kecuali manjat melewati tembok itu. Tembok kota itu. Kemudian atau di gerbangnya. Masuk dari gerbangnya. Itu baru bisa. Nah, itu Jumat di dalam apa kastil bahasanya, dalam benteng itu, di situ ada pasar kan. Itu ada apa namanya, misalnya kantor, kalau katakan kantor polisi, situ kayak ada. Kan itu lebar gitu. Besar itu. Kapan keluar dari itu kayak ada di gerbangnya, nak mudik. Mudik nyari barang dagangan misalnya. Apa namanya?
bukan kavaleri, apa namanya, konvoi ngawak barang lah. Nah, itu yang apa? Kalau gambaran dulu tuh. Nah, sekarang nih ada tak benteng? Ketik lagi. Benteng itu kan yang ada ya kota besar nah benteng kan. Itulah yang ada yang kan. Benteng kota ya. Untuk dinding kota itu udah ketik lagi. Nah, apa ganti dinding kota tadi? Bangunan. Bangunan terakhir. Nah, itulah namanya perbatasan kota. Tidak peduli dengan perbatasan kota yang dibatasi oleh pemerintah. Dah kecil urusan di dalam ini, dalam bab ini. Atau gapura, dah kecil urusan juga. Ini bangunannya. Kota adalah bangunan. Paham? Kalau seandainya di mana? Ini saya. Kota ini. Matanya mana? Di luar itu. Pada asas kadang-kadang tadi kan orang sempat bukan orang apa bukan musafir. Kalau Jumat harus mengisi tempat. Bukan musafir kan? Bukan musafir. Kalau musafir tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan 40 masuk. Ketika katanya di luar kota, berarti kalau uang pergi ke luar kota ini namanya musafir. Ada berapa uang itu? Tidak dihitung kalau musafir. Paham? Walaupun ada berapa, ada 400 juga, itu tidak dihitung sebagai amal yang hitungan uang perjalanan 40 itu kan. Kenapa? Karena bukan pautin. Musafir. Musafir tidak wajib Jumatan. Musafir tidak wajib Jumatan. Kalau seandainya Jumatan, dia tidak masuk hitungan 40 itu masuk hitungan. Yang kata ini ada masjid di dalam tol. Boleh tak? Jumatan di masjidnya boleh. Jumatan di tol itu ada tak kawan-kawan kan? Kalau seandainya ada KT, tidak boleh. Kenapa? Yang sholat Jumat musafir kan? Kan? Banyak ini. Ada dua dengan kata ada dinding kita. Entah mana di daerah jauh sana. Di dinding mental kita ada kampungan itu kampung pelan juga tidak tahu anggota di perusahaan itu juga tidak tahu apa itu makanya apa misalnya hari Jumat silakan dari sini mana ke Lampung katanya jangan seakan jangan di tol luar lagi ini tolnya Lampung itu kedua kampungan lagi ada ini kampungan kalau tengah-tengah tol mana sampai ada masuk di Lampung penyebab ini kan Jumatan itu di dalam orang. Karena kalau sudah di luar kota, bukan lagi maulid itu musafir itu. Di kemarin ini sudah kota Pasir ini sudah sebelum tol tadi ini di mana? Ke Bali. Ini. Masjid Mali ini lah betul ada masjid ketika rumah ada mes ada masjid itu sampai dalam ada orang itu nah atas ini juga ada sah yang ini tidak masuk hitungan sama saja baik-baik
Kalau seandainya begitu, minggu kok sholat Jumat sah. Nah, itu jangan terkait dengan hitungan. Itu paham yang dihitung siapa? Banyak Allah di diri sholat itu itu terjadi dalam di tanah sholat. Nah kalau kata waktu sholat Jumatan dan yang ketiga sholat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Tidak boleh dewe-dewean. Jumat dewean harus berjamaah. Maknanya kalau seandainya tidak niat berjamaah tidak sah sholat. Harus jadi imam, jadi imam, harus jadi imam. Beda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Kalau kita melok berjamaah tapi tidak ada niat jadi makmum, sah tak sholatnya? Sah sholatnya, bisa. Atau jadi imam, tidak ada niat jadi imaman, sah tak sholatnya? Sah sholatnya. Ngapa? Karena sholat subuh tidak wajib berjamaah. Kalau di dewean boleh bah, boleh bah. Tapi kalau sholat Jumat harus berjamaah. Paling tidaklah 1 rakaat berjamaah. Paling tidaklah 1 rakaat berjamaah. Ya kalau seandainya kita masbuk, kita nambah lagi. Nambah berapa? Nambah 1 rakaat. Karena apa? Salat Jumat kita sah tak? Sah. Ngapa? Berjamaah 1 rakaat. 1 rakaatnya tidak berjamaah. Berbeda kalau seandainya misal dapat imam sudah ruku, sudah i'tidal. Sudah i'tidal di rakaat kedua. Melak kita salat Jumat. Sholli fardhu Jumat Allah ma'muman Allahu akbar. Melak. Niatnya salat Jumat tapi salatnya salat zuhur. Niatnya salat Jumat karena berjamaah sama imam tadi itu melok imam cuma tidak dapat 1 rakaat jamaah. Sehingga dia harus salat zuhur, tapi niatnya tetap niat Jumat. Nah, ini masbuk ini misal kan. Ada uang tadi misal. Boleh juga misalnya nih gambarannya. Ada uang salat dia masbuk. Masbuk dia salat berjamaah dapat 1 rakaat. Kemudian pas giliran nambah 1 rakaat, ada lagi wong datang masbuk juga. Melok berjamaah dapat 1 rakaat sama yang masbuk tadi. Sini ini yang salat Jumat tadi. Misalkan wah melok Nah, yang ini yang masbuk. Ketika dia yang ini sudah selesai kalau Jumatan ini nambah rakaat kan? Nambah rakaat. Kemudian datang sekali lagi. Nah. Berjamaah ada 1 rakaat. Berjamaah kan? Dia niat salat Jumat sama imam ini yang tadinya masbuk ini. Kemudian dia salam, ini nambah kan? Nambah berapa rakaat? 1 rakaat. Kemudian ada lagi. Pas giliran dia nambah rakaat, datang lagi. Misal kan? Misal ini kan? Melok berjamaah. Berapa nih? Ini nambah kan 1 rakaat kan? Dia salam kan? Ini nambah lagi berapa? 1 rakaat. Datang lagi, misalnya, sampai asar. Nah, kalau sudah masuk asar,
Tadi kan tidak boleh kan, harus Jumatan itu harus di waktu zuhur. Nah, kalau yang terakhir tadi, kalau seandainya sebelum asar dia salam, sah Jumatannya. Kalau yang sikok lagi nyambung tadi, pas asar dia nambah 1 rakaat lagi tuh, kurang serakaat. Pas masuk asar, maka dia harus 4 rakaat. Kenapa? Syarat pertamanya harus dilakukan sholat Jumat itu di waktu zuhur, seluruhnya di waktu zuhur. Sementara dia tadi hanya di waktu serakaatnya di waktu asar. Nah, tuh. Salat Jumat, nah, jadi harus berjamaah paling tidak 1 rakaat. 1 rakaat itu dimulai dari mana? Mulai dari ya kita takbirnya makmum takbir gitu. Sampai kapan? Sampai tegak lagi rakaat pertama atau sampai sujud nih. Itu kemudian kalau seandainya rakaat kedua sampai salam. Sampai salam sudah. Segala kita habisnya itu. Ini macam ini. Misalnya nanti sakit perut. Misal bahaya kan sakit perut. Wah, sholat Jumat ini. Waduh, nunggulah dari khutbah tadi. Nunggu khutbah, tunggu tahan kan. Kemudian sholat akhirnya. Sholat dapat serakaat, tegak, rakaat kedua, nanti misal langsung, tidak ada berjamaah lagi. Sholat dewean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Wing langsung menculat kita. Sakit perut. Rindu sama kamar mandi tadi, toilet. Masuk. Boleh dah itu? Boleh. Sah. Asal ada asalnya. Jamaah yang ditinggal tu masih 40. Jamaah yang ditinggal masih 40 yang sah. Jamaah yang ditinggal tu sesuai syarat-syarat sah Jumatnya masih tetap. Kalau 40 pasnya 40. Nanti tinggal 39 tidak sah. Termasuklah kita juga tidak sah yang berjamaah serakaat tadi. Nah, itu harus kalau kita kan banyak kan. Dari Palembang kalau daerah sini kalau banyak. Kemudian sholat berjamaah di masjid ini. Tinggalkan sikok serakaat tinggal ke masih banyak. Itu boleh gambaran cek itu boleh. Cuma jangan dibuat rutinan aja. Pas saat-saat tertentu baik. Kepepet. Cuma serakaat menangnya. Sedangkan kalau seandainya itu nak sholat Jumat sementara baru dapat kabar ada kejadian di rumah yang harus kita ke sana. Nak sholat Jumat ini sudah ambil serakaat. Serakaatnya kita dewek blok langsung lagi. Selesai kita langsung ke TKP ada terjadi misalnya seandainya itu pada saat darurat baik pakainya. Karena kalau seandainya diajarkan cek itu galau lagi gawi cek itu galau akhirnya tinggal imam dewean. Tidak sah kalau seandainya tinggal imam dewean serakaatnya. Tidak sah kalau-kalaunya. Makanya ada gara-gara sikok yang batal 39 batal kalau. Cuman sikok. Uang lain yang batal. Misalnya atau kita yang batal, uang lain pacak batal juga. Misal itu contoh Uang sholat Jumat uang 40, setakor imamnya 40. Sudah pas giliran Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sikok ini masih dengan doa-doanya masih belum salam. Sebelum salam buang angin dia, batal sholatnya. Maka 39-nya batal kalau bisa terjadi gambarannya cek itu. Gambarannya gara-gara uang lain yang batal
selain dia kena imbas juga batal solatnya. Bisa terjadi itu. Ini apa? Jangan sampai macam itu. Kalau seandainya banyak yang tahu ngamal kerja ini, akhirnya boleh cak itu ni. Sudahlah ni. Pasarkan lagi kami pula misalnya kan. Ni. Kalau baca solat sekali belah sudah langsung lagi ke pasar lagi. Seandainya. Kalau macam itu galah akhirnya kakek tinggal imamnya baik atau sama imam sama marbotnya baik kakek. Tidak sah kalau-galanya kakek. Antusalla jama'atan. Salat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Tak bisa dewek-dewekan. Aku tak demen sama imam dah. Andainya biarlah imam solat Jumat, aku solat Jumat dewekan belah. Tak senang aku sama imam itu. Bacaannya tak benar. Tetap tak sah katanya, tak sah. Berjamaah sama dia juga tak sah juga. Kalau seandainya imamnya salah bacaannya. Wa an yakunu 40 ahraran. Adanya 4 jamaah tersebut 40 harus. 40 tadi ahraran harus merdeka, bukan hamba sahaya. Katik lagi. Zukuran harus laki-laki, bukan perempuan. Remang-remang antara laki-laki dan perempuan, bukan juga. Balighin, baligh, budak kecil kalau sembahyang Jumat. Umur berapa? 1000 ikut. Sana. Kalau sini beda 40. Budak kecil kalau ya? Tidak sah. Balighin mustawtinin, orang setempat. Orang setempat tu orang sini ni. Bahasa kita ni tak tahu apa dia. Orang setempat tu dia tidak keluar dari kota, dari tempat itu kecuali kalau ada hajat. Kita ni kalau ni tinggalnya kan di sini. Kita tidak keluar dari tempat kita tadi. Misalnya mana Lampung, itu kan ada hajat. Kalau seandainya sudah selesai hajat, balik ke mana? Balik ke tempat Palembang ini. Tidak ada keluar kecuali karena ada hajat. Begitu juga dengan orang Lampung, dia tidak keluar dari Lampung kecuali ada hajat. Dia ke Palembang karena ada kebutuhan, keperluan. Setelahnya tu tidak lagi. Balik dia ke tempatnya, Lampung misal. Ada orang dari Palembang ini pindah ke Lampung. Pindah ke Lampung. Tadinya dia mustautin di domisili berdomisili di Palembang tadinya. Dia tidak keluar dari Palembang kecuali kalau ada hajat. Kemudian dia pindah ke Lampung. Pindahnya dia. Dia tidak ada ke Palembang kecuali kalau ada hajat. Habis itu balik lagi ke Lampung. Hajat puluhan Habis itu dah. Tidak lama-lama dia. Itu ada yang model macam itu bisa itu terjadi. Itu akhirnya dia dikatakan orang yang berdomisili di Lampung. Dewika punya bini di Lampung, punya bini di Palembang. Dia seri-seriannya dia. Kadang balik ke Lampung, kadang balik. Kalau seandainya dia dikatakan ketika di Palembang, dia dikatakan orang Palembang. Dia ketika di Lampung, dia dikatakan orang Lampung. Dia tidak keluar dari Lampung kecuali ada hajat. Dia tidak keluar dari Palembang kecuali ada hajat, sebatas hajat. Kalau dia ke Lampung, dari Palembang ke Lampung, itu bukan bukan hajat, memang baliknya dia. Memang balik ke Lampung. Kecuali kalau dia misal ke Jakarta. Kapan dia ke Jakarta? Terserah dia bisa balik nak ke Palembang atau ke Lampung. Baca baik dia. Itu bisa orang berdomisili dua tempat. Dikatakan dia ketika di Palembang dia mustautin, dia ketika di Lampung dia mustautin. Atau ada lagi seandainya bini lagi sana di mana? Di Surabaya. Sudah berarti dia bukan karena bininya, bukan karena dia memang tinggal di situnya. Tinggal di situ. Atau seandainya memang tidak katik bini tapi tinggal di situ dia. Terserah dia bisa balik ke Surabaya. Kalau dia keluar dari Surabaya, keluar dari Lampung, keluar dari
Palembang. Dia bisa balik nak ke Surabaya jadi tempat anak juga. Mantap dia bukan karena ada hajat di situ, memang yang baliknya di situ. Atau dia balik ke Lampung, memang nian dia tinggal di situ. Nah, itu dia tidak keluar dari tempat tersebut kecuali ada hajat. Sebatas hajat dia balik lagi. Biasanya sikok tempat atau 2 tempat. Biasanya ada 3 tempat belum pernah baik kita nih nemunya. Mungkin ada yang banyak duit itu kan. Itu namanya mustautin, orang setempat. Jadi orang sholat itu harus 40 itu sifatnya laki-laki, 40 itu baligh, 40 itu dan orang setempat. Bukan musafir, bukan juga mukimin. Ya, situ kan sebut mukim sih. Mukim itu beda dengan mustautin. Mukim itu macam ente kalau seandainya kuliah, ente orang Palembang misalnya kuliah di mana? Misal di Jogja. Apakah di Jogja itu ente disebut mustautin? Tidak. Mukim. Ente ke Jogja ngapain? Karena ada hajat, belajar weh. Apa tidak? Balik ke Palembang. Hajatnya belajar weh. Kalau seandainya tidak ada mendap di habis duit aku di mana? Di Jogja. Apa-apa duit galau itu kan seandainya. Tapi kalau di rumah balik ke Palembang ada rumah, tidak lagi apa-apa duit. Paling ya kalau tinggal tidak ada duit lagi ngapa? Rumah sama bapak dewek misalnya kan. Mandi ada Sungai Musi, pakai situlah seandainya kan. Nah, itu apa namanya itu, kita seorang pelajar yang misalnya tinggal di suatu tempat itu mereka tuh hanya hajat pindah keluar kota itu hanya hajat bukan berdomisili di situ, bukan, tidak dikatakan dia, kecuali kalau memang dia pindahnian, tidak nak balik ke Palembang lagi, sinilah. Nah, kau belum nyari rumah apa tidak ada nih kontrak dah, biarlah kontrak dah. Oke. Sambil nyari atau belum nak beli rumah dulu, oke. Cuma tetap sini. Nah, ini baru dia dikatakan dia berdomisili di Jogja. Itu. Tergantung kayak di niat dalam hatinya tadi. Nah, makanya tadi karena harus orang setempat. Kalau musafir atau mukim itu tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan 40 itu. Sehingga masjidnya tidak boleh di luar kota. Kalau di luar kota maka bukan lagi mustautin wong tersebut. Wong musafir. Musafir tidak masuk hitungan. Kemudian wala tasbiquha wala tuqarinha jum'atun fi tilkal balad, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Ada sesi pertanyaan? Cuma hati-hati kita nih seberang hulu, seberang hilir itu dianggap macam kota. Seberang hulu kota, seberang hilir kota. Apabila ente sholat yang seberang hulu, sholat di seberang hilir, itu tidak masuk hitungan. Dikatakan musafir. Orang seberang hilir sholat di seberang hulu dikatakan musafir, tidak masuk hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya mengenai 40 jamaah ini Habib. Kadang-kadang masih jadi
eh, kegundahan karena ada yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu tidak wajib 40. Nah, ada yang mengatakan wajib 40. Pertanyaan pertama mengenai jumlah ini, bagaimana kalau di daerah itu memang masyarakatnya tidak lebih dari 40? Apakah wajib sholat Jumat di masjid misalnya desa seberang ataupun kecamatan lain, ataukah mereka boleh mendirikan masjid di daerah tersebut? Karena memang adanya segitu, berpuluh-puluh tahun memang adanya segitu. Itu terjadi di daerah kami, desa lama sudah hampir puluhan tahun, masyarakatnya itulah. Ya, yang kedua, 40, ukuran 40 itu dihitung sejak kapan? Apakah sejak khutbah atau sholatnya saja? Hitungan 40. Nah, yang di tengah kota tadi Habib, itu ukuran kita melakukan perjalanan itu dihitung oleh desa ke desa atau jarak musafirnya? Hitung apa jalan? Misalnya dari satu desa ke desa lain, walaupun jaraknya dekat kan keluar daerah, apakah itu dihitung bukan mukim lagi atau masih termasuk? Dan apakah itu dihitung berdasarkan jarak atau perpindahan daerah tadi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bobi kok pertanyaan? Tiga. Pertama tadi masalah jumlah 40 itu. Ada yang katakan kurang dari 40 itu kan. Aslinya itu sebenarnya macam ini kalau kita pelajari itu, yang disampaikan kan dalam mazhab Syafi'i, ini memang banyak ulama-ulamanya. Banyak ulamanya dan berbeda pendapat galah. Ada yang sama, ada yang beda. Dan mereka ini berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, pemahaman beh. Yang membedakan adalah pemahaman. Sebagaimana Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi, Imam Hambali, mereka ini berdasarkan Al-Quran sama hadis. Tapi berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda. Yang membedakan adalah pemahaman. Nah, aslinya sebenarnya yang disampaikan itu adalah pendapat ulama yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama-ulamanya. Karena ada setiap zaman itu ada ulamanya dan bukan sikok. Nah, ulama yang memumpuni keilmuannya itu memang ada. Nah, dari pendapat ulama yang banyak ini mengatakan 40. Ada juga yang mengatakan tidak sampai 40 dah harus. 12 misalkan, 12 cukup. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i ada tuh. Entah berapanya tak tahu nih. 12 atau berapa, pokoknya di bawah 40. Nah, cuma sebenarnya aslinya kalau untuk disampaikan 40. Kalau untuk yang belajarnya buka kitab, nah itu boleh disampaikan ada pendapat. Nah, itu sebenarnya macam itu kan. Sehingga biar tidak ada membingungkan umat. Kalau orang belajarnya memang siap dia menerima ada perbedaan pendapat, dia langsung nanya, apa cak ini? Nah, dijawab. Tapi kalau disampaikan secara umum, kami di tabligh akbar, misalnya misal baik ini kan, tidak mungkin lah seaudien itu akan nanya, Ustaz, mana Ustaz? Cak ini apa Ustaz? Tidak mungkin kan? Tidak kata sesi pertanyaan di dalam tabligh akbar itu. Nah, yang ada apa misal waktu belajar cak inilah. Belajar cak ini atau belajar per kelas, per halaqah cak itu. Aslinya sebenarnya macam itu. Itulah banyak jadi apa namanya itu? Omongan-omongan orang, banyak ulama, banyak macamnya Banyak ustaz, banyak macamnya Gara-gara cak itu. Karena tidak bersatu dalam menyampaikan. Sebenarnya menyampaikan itu yang harus pendapat ulama yang banyak, itu yang disampaikan. Adapun pendapat ulama yang sedikit atau yang tidak lebih banyak dari yang pendapat tadi itu sampaikan pas orang belajar khusus baik. Bukan menyembunyikan ilmu karena belum pantas untuk didapatkan oleh orang sebanyak itu, belum pantas tertentu baik.
Itu ada pendapat memang boleh itu. Kemudian kalau seandainya dalam satu kota, misalnya dalam satu tempat tidak sampai 40, boleh dia tidak Jumatan, boleh. Boleh kalau seandainya dia nak Jumatan melalui pendapat yang mengatakan misalnya oh ada pendapat yang mengatakan 30, kita ni ada 31, boleh. Atau kita ada 30 pas-pasan, boleh. Nak Jumatan, silahkan. Kita di mana? Di daerah namanya Mashhad. Di Tarim sana, di apa? Di Hadramut sana. Ada namanya daerah namanya Mashhad. Nama tempat itu, Mashhad. Rumah banyak situ. Tapi uang tak kata. Uangnya ke mana? Ada ke Saudi, ada ke Abu Dhabi. Kaget datang. Dalam misalnya sebulan sekali kaget datang atau seminggu sekali datang. Kapan dijumlah-jumlahkan uang itu kalau seandainya Jumatan tak cukup 40. Ada juga yang tinggal situ tapi begawinya di tempat lain. Bukan di situ dia. Dia begawi keluar dari Mashhad tersebut. Sehingga yang ada misalnya uang Indonesia di situ. Belajar di situ. Nah, ini tak pernah Jumatan ini. Tak pernah Jumatan sama sekali. Zuhur beh. Ada azannya ada. Muazzinnya salat zuhur ada. Masjidnya terbuka. Dalam itu ibaratnya apa? Sekota itu masjidnya cuma sikok. Masjidnya cuma sikok. Mestinya kan kalau masjid sikok uangnya banyak berarti kan satu kota ini. Kawan kota di sana tersebut kota banyak kan. Jadi apa bangunan-bangunan banyak. Pasar wallahu alam mana nemu dak itu tak nemu. Cuma tak bisa solat Jumat karena tak nyampe 40. Mereka tak ada solat Jumat. Sampai kawan kita tu yang sekolah yang belajar di situ, mondok di situ, kemudian akhirnya dia pas hari-hari tertentu atau bulan Sya'ban bulan Sya'ban atau dekat Id gabung sama kita di pondok induk, baru dia solat Jumat. Oh, lamanya tak solat Jumat katanya. Baru inilah selama ini setahun tak pernah solat Jumat. Tidak berdosa ni. Sama seperti kalau wong musafir tiap hari Kamis sampai Sabtu. Dia musafir terus. Tidak Jumatan. Dosa tak? Tidak berdosa. Kalau memang uzur. Tak Jumatan dia, tak apa-apa. Kalau dia musafir itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu hampir-hampir tidak pernah Jumatan. Gurunya adalah Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu hampir tidak pernah Jumatan. Kenapa? Karena musafir terus. Karena dakwahnya. Jika apa ngajar sana, ngajar sini, dakwahi kampung sini, kampung sana, kota sana, kampung sana. Wah, tak pernah, hampir tak pernah wajib. Bukannya tak pernah Jumatan, tak pernah wajib Jumatan. Entah beliau Jumatan, tapi hukumnya tak wajib dia untuk Jumatan. Itu. Kemudian dia hitung 40 itu, yang mana hitung 40 itu apa khutbahnya? Khutbahnya atau solatnya sama baik. Kakek ini kan ini baru syarat sah Jumatannya. Kakek ada solatnya harus tadi itu kan disebutkan 40 kan solatnya. Kakek ada syarat sah khutbah harus didengar 40 ekor orang. Kalau si kok peka tidak sah. Ya. Kalau si kok peka tidak sah, kecuali kalau si peka itu khatib. Karena dia ngerti apa yang dia omongin itu. Wah, dia ngomong misalkan, dia ngerti apa yang diomongin tadi, walaupun dia peka. Misal 40 jamaah itu, khatibnya peka. Pas sama khatibnya 40. Sah ini. Sah khutbahnya, sah, kemudian Jumatannya 40 juga. Sama dia juga sah. Atau yang khatibnya bukan dia imam. Seandainya bukan dia imam, yang lain imam. Ini khatib dah baca nyebut ra misalnya. Dah baca nyebut ra fasih dah baca.
ente jadi imam katanya. Ngapa? Aku dah baca nyebut ro fasih, ente jadi imam. Sudah sah. Tapi kalau seandainya misalnya yang peka ini tidak ada khutbah, yang dengarnya berapa? 39 termasuklah yang peka ini, maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya, tidak boleh salat Jumat kagak. Harus didahului 2 khutbah tadi. Tuh. Jadi ya main jadi silang-silangan itu akhirnya. Diakal-akali biar sah Jumatannya. Kemudian tadi apa yang dikatakan dari satu daerah ke daerah lain dikatakan musafir itu apakah ada jarak? Aslinya tidak kasih jarak. Dikatakan musafir itu kapan? Ketika keluar dari batasan kota. Yang tadi yang kita omongin tadi bangunan atau benteng. Nah, kalau dia keluar dari benteng itu dia sudah musafir. Walaupun baru keluar selangkah menculatnya. Nah, ini musafir sudah ada. Atau bangunan terakhir. Rumah dia terakhir ini misalnya. Seandainya rumah dia kan, dia lewat di rumahnya sudah musafir. Itu batasannya. Kalau tidak kacik lagi rumah kanan kirinya. Rumah dia terakhir, kacik lagi. Kalau belah sininya banyak rumah-rumah, bangunan-bangunan. Nah, ini putus kacik lagi. Nah, itu namanya musafir. Sampai-sampai digambarkan oleh guru kita deh. Misal kan, orang nak sholat jamak qashar misalnya kan, jamak dia. Nah, kemudian dia nak musafir. Syarat qashar itu, bagaimana kemarin kita jelaskan, harus jaraknya yang bakal kita tempuh itu adalah 82 km lebih. Misal baik kan di Palembang ini dia tinggal. Bangunan terakhir itu rumah dia. Kan? Kemudian dia nak ke mana? Ke Surabaya. Boleh qashar kan? Cuma dia harus musafir dulu. Dia harus musafir. Nah, macam mana dia nak musafir itu? Lewat dulu rumah dia. Lewat rumah dia musafir. Pada saat itu dia boleh sholat jamak qashar. Dia bentang sejadah, dia sholat jamak qashar, kemudian lepit-lepit, jendela rumah itu buka, babitnya sejadah tadi, ada bis, stopnya, naik dia ke Surabaya. Sudah sholatnya jamak qashar. Ngapa? Karena dia sudah musafir. Cak itu, memang cak itu nian. Nah, itu kalau musafir itu berarti bukan orang setempat. Kalau dia sholat Jumat, dia bukan tidak masuk hitungan 40. Nah, ada lagi? Cik, izin Bib. Mau bertanya, kalau semisal kita ingin musafir ke suatu tempat, akan tetapi setelah kita melaksanakan perjalanan sedikit itu tiba-tiba tidak jadi perjalanan tersebut dan kita sudah melaksanakan sholat jamak qashar, apakah sholat jamak qashar tersebut masih berlaku ataupun kita harus mengulang lagi sholat tersebut? Syukron. Dibatalkan wallahu alam, kayak dulu kayaknya. Belum tahu kalau seandainya tadi sudah melaksanakan kemudian akhirnya batalkan. Apakah jamak qashar tadi masih berlaku? Wallahu alam. Tidak tahu. Kayak ada lagi? Insyaallah simpan. Kalau seandainya kapan niat batalnya? Setelah sholat? Setelah sholat agak ada pasti ke dulu setelah sholat bukan pertengahan sholat oke. Dengan apa itu batalnya? Dengan apa? Dengan niat tidak jadi ya? Apa dengan balik lagi dia? Enggak, mungkin dalam perjalanan tersebut ada kabar dari rumah mungkin tiba-tiba enggak jadi gitu. Ya berarti dengan apa? Dengan niat itu batalnya. Iya dengan niat. Padahal dia kan masih musafir. Iya. Karena udah lewat di rumah tadi musafir kan. Kemudian ada niat, tidak jadi batal. Tiba-tiba karena dikabarkan atau apa misalkan. Atau bisa jadi dia balik lagi. Kan habis musafirnya kan. Dia balik lagi. Bisa jadi itu.
Kayak jengok lagi. Mesti ke dulu tuh. Ada lagi? Wallahu alam. Kelas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan dijadikan suatu kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.